Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa, hari ini hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali, jadi harus berarti. Inspirasi hari ini tentang bagaimana Tuhan Yesus dalam pengajarannya itu mengarahkan kita untuk mengenali diri lebih baik. Dan ini tentu cocok dengan ungkapan bahwa mengenal orang lain adalah power, mengenal diri sendiri adalah true wisdom. Kebijaksanaan itu diperoleh dengan mengenali diri sendiri. Tentang pengampunan, Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kalian tidak mengampuni sesamamu, kalian juga tidak akan diampuni oleh Bapamu yang di surga. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang lain, itu juga yang akan kita terima. Jangan menghakimi, karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur yang lain akan dipakaikan kepadamu. Yang kita lakukan dengan sesama itu akan juga kena pada diri kita. Lalu juga tentang doa, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat. Nah, ini ajaran yang sebetulnya untuk mengenal diri lebih baik. Bapa manakah yang akan memberikan ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau anaknya minta roti? Kalau kamu saja yang jahat tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Pengenalan diri. Kita sendiri kita sendiri tahu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Apalagi Bapa di surga. Mengenal diri itu bisa mengenal Tuhan dalam hidup kita. Tetapi memang kalau kita kemudian tidak baik kepada anak kita, tidak memberi yang baik, ya kemudian kita tidak, ketika Tuhan mengatakan kamu yang tidak baik tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di surga, kita kemudian ragu-ragu. Apa iya ya? Karena saya tidak baik sama anak saya. Nah, itu adalah ukuran kita sendiri. Maka kita perlu mengenali diri, supaya kemudian kita bisa mengasihi sesama dan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Maka mengenal diri itu memang sungguh-sungguh sebuah kebijaksanaan. Akhirnya memang ketika kita mengenal diri sendiri, kita juga akan lebih mengenal orang lain. Dan lebih bisa menerima, lebih bisa mencintai. Karena kita sendiri mengalami hal yang sama. Apapun yang kamu lakukan kepada saudaramu, yang ingin saudaramu lakukan kepadamu, lakukan itu. Nah, itu dia. Mengenali diri membuat kita bisa berempati dengan yang lain. Dan akhirnya kita kemudian bisa bersatu. Dan itu yang penting. Itu juga yang diharapkan Tuhan. Tuhan berdoa, ya Bapa, aku berdoa semoga mereka semua, dia menunjuk kepada murid-muridnya, bersatu. Seperti engkau dan aku, ya Bapa, adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa mereka ini muridku. Yaitu kalau mereka bersatu. Maka bersatu itu menjadi penting sekali. Tetapi kesatuan hanya mungkin dengan kasih dan empati. Nah, kalau kita mengenal diri sendiri, kita bisa berempati kepada yang lain, kemudian kita bisa mengasihi. Kemudian kita juga bisa menerima yang lain apa adanya. Maka penting sekali mengenali diri itu. Dan di situ kemudian kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, termasuk mengampuni. Kalau kita seringkali memaafkan saudara-saudari yang bersalah kepada kita, kemudian ketika kita bertanya diri, dosa-dosa saya akan diampuni ya, atau enggak ya oleh Tuhan? Kemudian di dalam diri muncul, pasti, karena Tuhan lebih baik dari saya. Teman saya aja saya ampuni, saya aja bisa mengampuni, apalagi Tuhan. Nah, di situ. Tapi kalau kita tidak mengenal diri, atau kemudian kita tidak bisa mengampuni, nah kita mengenal diri itu, kemudian ketika kita
berefleksi, nanti dosa saya diampuni enggak ya? Wah, Tuhan pasti mengampuni. Tapi kemudian di dasar hati akan mengatakan, apa iya ya? Karena pengalaman bahwa saya sulit mengampuni saudara saya. Nah, di situ ukuran yang terjadi pada diri kita itu juga akan menjadi ukuran kita dalam memandang dan mengenali Tuhan. Maka mari kita lebih mengenali diri, supaya kita juga bisa mengenali Tuhan yang hadir dalam diri kita dan juga yang hadir dalam diri sesama kita. Maka kitab Mazmur mengatakan, be still and know that I am God. Heninglah dan kenalilah bahwa akulah Allah. Lewat keheningan, lewat meditasi, kita kemudian bisa mengenali Tuhan yang hadir. Memang ketika kita mengenali diri sendiri, akhirnya yang kita temukan adalah Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika kita mencari Tuhan, yang kita temui kadang-kadang hanya diri sendiri. Maka lebih baik kita mencoba membuka diri, mengenali diri sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan, dan kemudian ketemu Tuhan yang mengasihi, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh mendapatkan kasih tanpa batas dari Allah. Allah mengorbankan anaknya, kemudian kita mengenali diri sendiri sebagai pribadi yang berdosa tetapi dikasihi oleh Tuhan, pribadi yang berdosa tetapi dicintai dan diampuni. Lalu kemudian dari situ muncul rasa syukur, dan itulah yang kemudian menjadi dasar hidup kita. Kita bisa mengasihi sesama kita, tidak menghakimi, karena kita mengenal diri kita sendiri. Kita membutuhkan pengampunan, maka kita juga mengampuni. Dengan duduk hening, mengenali Tuhan yang hadir, kita bisa mengenali diri sendiri, dan kemudian memperoleh kekuatan untuk melakukan kebaikan dan menjalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Maka saudara-saudari terkasih, hening itu penting sekali. Bahkan menjadi awal dari cinta dan pelayanan kebaikan hati. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan, the fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. The fruit of faith is love. The fruit of love is service. The fruit of service is peace. Jadi kalau Anda ingin damai, mulainya dengan hening. Karena kemudian lahir iman, cinta, dan pelayanan. Dan dari situ ada kedamaian di dalam hati. Hening tidak harus berarti berjam-jam. Dari 24 jam itu bisa hening 1 jam sudah hebat sekali. Hening bukan hanya tanpa suara, tetapi terutama suara di pikiran yang gaduh, mikir banyak hal, muyak, itu yang kemudian perlu dibuat menjadi lebih hening. Sehingga mengendap, dan pada waktu itulah kebenaran akan datang dan membebaskan kita untuk lebih bisa mengasihi, lebih bisa menerima dan mensyukuri kehidupan ini. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.